Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ika Kumaladewi dari program studi PPKN Universitas Riau. Ibu merupakan guru PPL di MA Muhammadiyah. Langsung saja kita masuk membahas bab pertama, yaitu mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak mereka dilahirkan. Terdapat 4 ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hak asasi manusia. Yang pertama yaitu universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, suku bangsa, gender, ras, ataupun perbedaan yang lainnya. Yang kedua yaitu hakiki. Artinya, hak tersebut sudah dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. Yang ketiga, yaitu tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak yang telah diatur atau ditetapkan tersebut. Selanjutnya yaitu kewajiban asasi manusia, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban dasar setiap manusia. Terdapat beberapa kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Contohnya, sebagai manusia, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan atau kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua yaitu kewajiban manusia menjalankan tugas sebagai manusia. Contohnya yaitu sesama manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Apabila ada tetangga atau kerabat yang sedang mengalami atau mendapatkan kemalangan, haruslah kita sesama manusia saling membantu dan menolong. Yang ketiga adalah kewajiban moral atas dasar norma, benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Contohnya yaitu apabila kita berbicara, haruslah pelan dan sopan di hadapan orang lebih tua. Dan yang keempat yaitu kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Contohnya yaitu ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu kewajiban dalam keluarga. Contohnya yaitu menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan saudara kita. Dan yang terakhir yaitu kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab. Contohnya yaitu melakukan pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Jadi, hubungan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan dengan seimbang. Sehingga ketika seseorang menuntut haknya, maka seseorang tersebut harus memenuhi kewajibannya. Ada 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyatakan pendapat. Hak tersebut diatur dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik atau yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemerintahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum yang mengatur tentang kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak asasi ini adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Selanjutnya yang keempat yaitu hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh dari hak ini adalah memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kelima adalah hak asasi peradilan. Hak ini mengatur tentang tata cara pengadilan, contohnya yaitu hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya, yang mengatur tentang hubungan kemasyarakatan. Contoh dari hak ini adalah hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Baiklah, mungkin sampai sini saja mereview kembali pembahasan dari bab 1. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.